Suryanto. Selamat malam Pak Suryanto. Selamat malam Pak. Ya, silakan langsung pertanyaan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom Pak Saifuddin. Ya. Salam. Pak, saya pernah belajar ngaji dan juga pernah bertanya. Yang jadi pertanyaan saya, kebetulan dengan topik malam hari ini, tidak ada nabi dari Arab. Memang dari Injil memang tidak ada. Tidak ada dan tidak menyebutkan. Tapi pada saat saya mulai dari SD sampai SMA, itu diajar agama Islam. Tentang Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan Nabi di usia 40 tahun. Betul ya Pak ya? Ya. Sedangkan menurut kitab para nabi, seseorang yang dinubuatkan menjadi nabi, yang istilahnya istilah orang sekarang digadang-gadang calon nabi, itu seharusnya kan ada nubuatan dari nabi sebelumnya. Nah, ini menurut pandangan Bapak, selama Bapak menjadi Muslim dan meyakini Nabi Muhammad itu adalah utusan atau nabi akhir, ya toh, apa dasarnya Pak? Sedangkan bukti kenabiannya tidak ada menjadi saksi. Contohnya Isra Mi'raj pun tidak ada yang menjadi saksi. Nah, yang jadi pertanyaan kedua, ya toh, ini Muhammad bisa berbicara langsung dengan Tuhan di langit ketujuh untuk mendapatkan perintah sholat itu. Nah, seolah-olah Allah itu kok malah dinegosiasi oleh manusia. Seperti itu Pak, saya ingin tanggapan. Terima kasih Pak Saifuddin. Ya, yang mendasari bahwa saudara-saudara Muslim itu mencari di dalam Alkitab nubuatan-nubuatan tentang Nabi Muhammad, karena di dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dikenal oleh orang Yahudi dan orang Kristen sama seperti mengenal anaknya sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Mereka, orang-orang Yahudi dan orang Kristen, mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Itu sebabnya banyak ustadz, termasuk Ustadz Abdul Somad, mengutip Ulangan 18 ayat 18 sebagai nubuatan Nabi Muhammad. Padahal itu tidak jauh panggang daripada api, jauh timba daripada sumur. Jadi nggak kena nubuatan itu, tidak benar. Ya, nggak kenanya itu, seperti apa Pak? Tidak mengenanya seperti apa dengan kalau dikompensasi dengan tadi itu ayat yang Bapak sebutkan itu. Kenapa di Nabi Muhammad itu tidak masuk ke sana secara spesifik? Kenabian Muhammad menurut ayat itu apa? Karena seperti kamu ini, jadi nabi itu akan sama seperti Musa. Jadi yang sama seperti Musa, ya tentu saja bukan Nabi Muhammad. Kenapa yang sama seperti Musa? Muhammad dari Arab, dari turunan Arab, Musa dari turunan Bani Israel. Ya enggak kena, 1 poin saja enggak kena, gitu. Dan sebagainya. Ya sudah jelas sekali. Dari 1 hal saja sudah enggak kena, gitu. Tapi orang Kristen mengatakan bahwa ayat itu juga adalah ayat ramalan nubuatan tentang Yesus Kristus. Ya Yesus Kristus lah sama-sama Bani Israel yang masuk di dalam turunan itu, begitu. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya.
Maka Yesus Kristus itu selalu di dalam kata-katanya tidak berkata, berkatalah Bapa di dalam ayatnya bla bla bla. Tidak begitu Yesus ngomong. Langsung Yesus berkata kepada, misalnya kepada Petrus, aku berkata kepadamu. Jadi itu aku berkata kepadamu itu langsung dari mulutnya. Kenapa? Karena Yesus itu adalah firman Allah. Yesus itulah kalamullah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Tetapi Nabi Muhammad tidak masuk dalam kriteria itu. Selalu mengatakan qalallahu wa qalallahu, dan berkatalah Allah lewat mulut Nabi Muhammad. Nah itu enggak sesuai dengan ayat itu. Aku akan meletakkan firmanku ke dalam mulutnya. Hanya Yesus yang pas. Kenapa? Karena Yesus itu tidak pernah berkata, misalnya memanggil Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur. Kalau pendeta sekarang, dalam nama Yesus, Lazarus keluar. Yesus enggak bilang. Karena dia itu adalah firman itu sendiri. Lazarus keluar. Yesus enggak ngomong dalam nama Yesus keluar. Enggak. Kenapa? Karena Yesus itu sendiri adalah firman itu sendiri. Itu kaitan dengan ayat tadi. Kemudian pertanyaan Bapak yang kedua adalah apa tadi ya? Isra Mi'raj, Pak. Masalah perintah sholat. Nah, itu kan seolah-olah kan perintah sholat Tuhan itu dinegosiasi. Jadi kan lucu. Tidak ada. Kalau menurut, maaf Pak ya. Halo Pak, iya. Pak Saifuddin. Saya tahu. Betul. Iya. Seharusnya kan Allah itu tidak bisa diperintah dengan oleh manusia. Apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, ya toh. Manusia mau tidak mau harus tunduk. Contohnya, kita ambil gampang. Kamu jangan membunuh. Ya sudah, jangan membunuh. Dengan cara bagaimanapun, pokoknya kamu tidak boleh mengambil nyawa sesamamu. Apapun alasannya. Kan seperti itu. Nah, ini perintah sholat. Yang tadinya diperintahkan 50 kali sehari. Ini dinegosiasi. Seolah-olah Allahnya di Islam itu bisa diatur-atur. Bisa diatur-atur. Itu yang membuat saya itu bertanya-tanya. Tidak ada saksi manusia satupun yang menyaksikan Isra Mi'raj itu naik buruk kuda putih berwajah perempuan. Nah, itu diceritakan dalam hadis bersama Jibril. Tiba-tiba pagi hari Nabi Muhammad bercerita tentang Isra Mi'raj yang terjadi pada dirinya tadi malam. Nah, cerita itulah yang dimaksud oleh saya. Tidak ada satu manusia pun, sahabat pun yang melihat Nabi Muhammad menunggangi kuda pada malam hari itu dan balik di waktu fajar. Itu tidak ada. Nah, lalu ada cerita bagaimana Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah di langit ketujuh. Jibril dan dan buruk itu tinggal di langit ketujuh, dan di atas Sidratul Muntaha Muhammad menerima perintah. Lalu turun perintah itu 50 kali. Ketemu dengan Nabi Musa, Muhammad berapa kali sholat? 50 kali. Lalu kata Musa, balik, kamu tidak mampu melakukan itu. Balik, kemudian dinego, tinggal 40, tinggal 30, naik lagi, tinggal 20, naik lagi, tinggal 10, naik lagi, tinggal 5. Lalu itu dalam masa-masa itu, masa nego itu, Nabi Muhammad selalu bertemu dengan Musa, dan Musa menanyakan sampai 5 kali. Kata Musa apa? Itu tetap berat. 5 kali sehari sholat itu berat. Pergi lagi, mintakan keringanan. Tapi Nabi Muhammad bilang, saya malu mengadakan negosiasi. Gitu. Kalau dari situ saja, nanti, kalau dari situ saja kita tahu
berarti Musa lebih pintar dari Allah. Gitu. Iya. Nah, betul, logikanya kan begitu. Gitu. Iya. Berarti Musa ini lebih pintar daripada Allah. Kenapa nggak Betul. langsung 5 saja? Gitu. Jangan ada negosiasi. Tetapi ini kisah, kita tidak boleh menghina atau apa saja tentang negosiasi itu. Kita tetap biarkan seperti itu, dan Muslim silakan tetap percaya seperti itu. Kita ini negara saling cinta mencintai sesama. Gitu. Iya. Setuju Pak, mantap Pak. Terima kasih. Oke, lanjutkan Pak. Perjuangan Bapak di garis Yesus Kristus. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Pak Vicky, terima kasih. Oke, selanjutnya kita